قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini mudah-mudahan jadi pagi yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan nantinya kita melanjutkan kembali pembahasan masalah akidah yang diambil dari buku kami Belajar Loyal. Tema kali ini nantinya ada dua pembahasan. Yang pertama, kita masih melanjutkan tentang pembahasan prinsip nomor 2, yaitu tentang bahaya syirik. Nanti bisa lihat di halaman 16. Baru setelah itu kita masuk pembahasan lakum dinukum waliyadin, yaitu tentang prinsip seorang muslim berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaan non muslim. Kita lihat di halaman 16 langsung. Saya lanjutkan tentang bahaya syirik. Sebelumnya kita bahas tentang ayat dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allah, maka janganlah engkau itu berdoa bersama Allah di masjid tersebut. Doanya ditujukan kepada selain Allah. Intinya ayat tersebut menyinggung tentang masalah syirik, dan pembahasannya sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Sekarang kita lihat bahaya seseorang berbuat syirik pada Allah. Pertama, syirik itu dosa nomor wahid, dosa nomor 1 dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya. Di sini sebutkan ayatnya, yaitu tentang nasihat Luqman pada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Disebutkan kezaliman yang besar, artinya syirik itu jadi dosa nomor 1. Maka kalau kita ketahui dari urutan-urutan dosa, Bu, syirik itu menempati urutan pertama. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika menyebutkan tentang langkah setan menjerumuskan manusia, kita dapat ambil bagian dosa-dosanya. Urutan dosa itu ada beberapa. Pertama, dosa nomor 1 adalah syirik dan kekafiran. Yang kedua, amalan yang tidak ada tuntunan atau bid'ah. Yang ketiga, al-kabair atau dosa besar. Yang keempat, as-shaghair atau dosa kecil. Ada urutan ya, Bu, ya.
urutan dari dosa-dosa yang ada. Syirik, kekafiran nomor 1. Di bawahnya itu ada amalan yang tidak ada tuntunannya atau bid'ah. Di bawahnya lagi ada al-kabair atau dosa besar. Di bawahnya lagi ada as-saghair atau dosa kecil. Nah, maksud dari Luqman ketika menasihati anaknya, dia tempatkan syirik ini sebagai kezaliman yang paling besar. Semua dosa tadi itu bentuk perbuatan zalim, Bu. Namun yang paling parah adalah kesyirikan. Dan tadi sederajat dengan kesyirikan adalah kekufuran. Lalu bahaya yang kedua dari syirik adalah syirik itu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terus yang ketiga, syirik itu menghapus amal. Orang yang berbuat syirik, amalannya terhapus. Jika seseorang berbuat syirik, yaitu syirik akbar atau syirik besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Ya, sholatnya terhapus, sodakohnya terhapus, puasanya terhapus, sunnah maupun wajibnya, sampai amalan haji pun yang paling tinggi pun terhapus. Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Andai berarti mereka berbuat syirik, hapuslah amal-amal yang ada. Al-An'am ayat 88. Dalam ayat lain disebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang amalnya terhapus, ya jelas termasuk orang yang merugi. Ini dengan catatan ya Bu, syirik besar. Berarti syirik, konsekuensi syirik itu syirik besar dan syirik kecil berbeda. Kalau syirik besar, amal secara total terhapus. Kalau syirik kecil, cuma amalan yang tercampur syirik saja yang terhapus. Saya ulang, kalau syirik besar, amal yang dihapus itu semuanya. Semua amalan terhapus. Nanti contohnya sebentar. Belum panas Bu. Syirik kecil, amalan itu saja yang terhapus. Nah sekarang lihat contohnya. Ada yang lakukan syirik besar. Misalnya tumbal atau sembelian pada selain Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya solatku wa nusuk. Nusuk ini ada berapa pengertian? Manasik bisa juga pengertiannya kurban, bisa pengertiannya sembelihan. Sesungguhnya sembelianku, inna solati, solatku, sembelianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, sini kesimpulannya, sembelian berarti hanya untuk Allah. Dia tujukan sembelian ini, dia baca. Kalau kita biasanya baca bismillah ketika nyembelih, dia sebut nama selain Allah. Atau niatannya dia tujukan pada selain Allah. Istilahnya pelaku-pelaku pesugihan itu dia memberikan mahar atau nazar, ya, namun pada selain Allah. Dia lakukan ini sekali, sebelumnya punya amalan apapun, amalan itu terhapus semuanya itu. Namun syirik kecil, contoh syirik kecil, riya.
Ibu sholat dalam keadaan riya, pingin amalnya itu dipuji. Maka yang masalah cuma amalan ini saja, amalan sholatnya ini. Dia puasa sunnahnya tidak terganggu dengan amalan yang terhapus tadi. Dia sodakohnya tidak terganggu, asalkan ikhlas. Yang terganggu cuma amalan sholatnya saja. Ya, amalan sholatnya saja. Nah itu tadi bedanya ya. Kalau syirik besar menghapus apa? Semua amal. Kalau syirik kecil cuma amalan yang dia lakukan saja. Jadi kalau dia sholat ya cuma pengaruh pada sholat saja. Puasanya dia ikhlas berarti tidak terganggu puasanya. Sodakohnya ikhlas berarti tidak terganggu sodakohnya. Cuma sholat ini saja. Dia baca Al-Qurannya tidak terganggu dengan sholat tadi yang riya. Terus yang keempat, dosa syirik yang dibawa mati tidak diampuni. Beda halnya dengan dosa di bawah syirik yang di bawah mati. Ingat ya, dosa syirik yang di bawah mati tidak diampuni. Namun dosa di bawah syirik, jika di bawah mati masih bisa diampuni. Tadi coba diulang tadi urutan 4 tadi yang saya sebut urutan dosa, Bu. 1 apa? Syirik dan kafiran. 2, amalan tidak ada tuntunan atau bid'ah. 3, dosa besar. 4, dosa kecil. Nah, kalau saya sebut dosa di bawah syirik berarti tadi ada amalan tidak ada tuntunan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa syirik sampai mati tidak taubat-taubat terus dibawa mati, maka Allah tidak ampuni dosa syirik tadi, tidak dimaafkan. Namun kalau ada dosa di bawah syirik berarti apa tadi? Amalan tidak ada tuntunan, terus apa lagi? Dosa besar, terus apa lagi? Dosa kecil. Nah ini 3 ini dibawa mati, masih ada kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu masih pertimbangan itu, masih bisa kebaikan ini nanti hapus kejelekan tadi, nutup tadi kejelekan tadi. Namun kalau syirik, apapun kebaikan yang dia perbuat itu nggak bisa ngimbangi syiriknya tadi. Namun kalau dosa besar masih ada yang bisa ngimbangi tadi. Kebaikan ibu punya, ya dosa besar ini kok sampai mati itu nggak tobat-tobat nih. Nah dosa besar ini masih bisa dihapus dengan kebaikan yang lain. Syirik nggak bisa ada yang ngimbangi, Bu. Syirik harus tobat yang bisa ngimbangi dia. Namun kalau ada kebaikan yang lain, wah dia rajin infak, rajin sodako, sholat gitu. Namun syiriknya dia gak tobat-tobat sampai mati itu. Ini gak bisa ngimbangi. Namun kalau ada dosa misalnya, dia sampai mati, dosa besar ini masih ada, belum tobat. Asalkan dia gak syirik saja gitu. Asalkan dia tidak syirik, tidak lakukan kekafiran. Dosa besar ini masih ada, Bu, sampai mati. Maka masih bisa dimaafkan ketika dia punya kebaikan yang lainnya. Kebaikan ini ngimbangi dosa besar, dosa kecil atau tadi amalan yang tidak ada tuntunan tersebut. Paham, Bu? Jadi mana yang lebih parah berarti? Syirik ataukah orang main judi? Ya syirik. Dia misalnya matinya itu pas lagi main judi, Bu. Yang penting dia nggak pakai jimat, dia nggak syirik-syirik, dia nggak lakukan lah. Ya mungkin ada kayak gitu tuh. Ya, terus mati nih pas lagi main judi, Bu. Kebaikannya ada. Wah dia sudah haji, Pak Haji misalnya. Judi, wah, dikira nggak ada Pak Haji main judi. Pak Haji bisa aja judi, Bu. Dia punya amalan kebaikan yang lainnya nih ya. Nah. Dihitung-hitung tadi kebaikannya, kejelekannya, ditimbang tadi. Tadi kebaikannya, Bu, bisa kalahkan tadi kejelekan-kejelekannya. Ini bukan kita legalkan perjudian. Oh, Pak Haji nggak apa-apa, yang penting ada amalan hajinya. Enggak. Kita lagi bahas masalah bandingkan antara dosa ini dibanding dosa syirik, Bu. Apalagi kalau tadi main judi, wah dia sudah pasang tadi. Ada dukun juga dia main sehingga judi menang terus. Itu lebih parah lagi. Sudah judi, sudah syirik lagi. Syiriknya nggak dia tobati sampai mati. Pas lagi pakai dukun tadi, pas lagi main judi tadi, terus meninggal dunia. Pulang menang, ketabrak mobil. Nah, Bu. Ya, itu lagi endingnya kayak gitu loh, Bu. Syirik plus apa tadi? Dosa besar. Ada syiriknya tadi.
Itu yang masalah di sini, ini yang kita bahas. Nah, kita lihat dalilnya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik atau di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang dimaksud ini syirik di bawah mati. Berarti ketika hidup sudah tobat dari syirik, aman, Bu. Ya, ketika hidup dia sudah tobat nih dari syirik, ya, aman itu. Wah, dulu syirik macam-macam aja dia ikuti, dia punya. Wah, disarankan ke orang pintar ini, sarankan dukun ini, pakai ilmu hitam ini, punya lagi ilmu kebal macam-macam. Namun sekarang sudah tobat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah tobat ini. Saya nggak mau lagi kayak gitu. Tambah lagi jin-jinnya banyak lagi dalam tubuh karena ilmu kebal, ilmu hitam. Wah, dia ruqyah lagi, sudah hilang semuanya, sudah tobat dia. Nggak mau ulangi lagi. Nah, mumpung masih hidup, masih bisa dimaafkan itu. Beda kalau dia masih punya ilmu-ilmu kayak tadi terus dibawa mati. Nah, lihat perkataan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh dalam Fathul Majid. Syirik adalah dosa yang amat besar karena Allah sampai mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya bagi siapa yang tidak bertobat dari dosa syirik tersebut. Sedangkan dosa di bawah syirik, maka itu masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki ketika ia berjumpa dengan Allah, maka bisa diampuni dosa di bawah syirik, ya. Jika tidak, maka ia akan disiksa. Jika demikian, seharusnya seorang begitu takut terhadap syirik karena besarnya dosa tersebut di sisi Allah. Terus bahaya syirik yang kelima. Orang yang berbuat syirik pantas masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Maka modal besar untuk masuk surga, selamat dari neraka adalah tinggalkan kesyirikan. Orang yang berbuat syirik akbar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhala an-nar." Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Berarti modal penting untuk masuk surga, bebas dari neraka adalah tinggalkan syirik. Walaupun amal kita itu masih kurang, Bu. Namun kalau syirik ditinggalkan, ini sudah otomatis dapat jaminan. Itu sudah otomatis jaminan, Bu. Walaupun amal-amal itu nanti kurang di sini, atau ada dosa yang dilakukan, namun dia aman dari syirik, itu sudah ada jaminan. Beda kalau syirik terus dilakukan, maka belum ada jaminan sampai dia tinggalkan kesyirikan. Makanya, Bu, kalau ngaji, ya, ngaji itu nggak usah tinggi-tinggi banget. Ibu terlalu banyak yang tematik-tematik, terus masalah keluarga, masalah ini, konflik macam-macam gitu, ibu pelajari itu. Namun syirik ibu lupakan untuk pelajari itu, dan ibu nggak tahu detail tentang syirik tadi. Seakan-akan itu percuma, saya itu ngaji bertahun-tahun. Paham, Bu? Ya. Ada yang prioritas, Bu. Skala prioritas ada. Ya. Ibu pentingkan yang prioritas dulu nih. Oh, ini Ustaz. Oh, saya harus pelajari ini ya. Iya. Ya. Karena nanti ada detailnya lagi, ibu perlu pelajari. Kalau ini masih global, Bu. Yang saya singgung ini masih global. Ada yang spesifik lagi. Itu lebih urgent daripada masalah-masalah ibadah yang lainnya.
Lebih urgent daripada ibu ketahui tentang sholat duha, tentang sholat tahajud, tentang sholat witir, tahiyatul masjid, rawatib. Ibu pelajari detail tentang ini, ternyata syirik jalan juga. Apa manfaatnya, Bu? Duhanya tadi, tahajudnya tadi, witirnya tadi, apa manfaatnya? Ya, hapus semuanya. Sudah lakukan, syirik lagi, hapus lagi. Lakukan lagi, nambah banyak-banyak lagi. Ustaz, saya 8 rakaat pokoknya sholat duha. Syiriknya masih juga. Hapus lagi 8 rakaat itu. Seakan-akan percuma kita itu beramal karena masih ada syirik. Maka kalau mau beramal, bersihkan dulu. Sama seperti wadah ini, Bu. Ini saya, misalnya ini sebelumnya ini ada kopi di sini. Sebelum saya ngisi air putih, apa yang saya lakukan, Bu? Bersihkan dulu kopinya, kan? Nah, syirik ibarat kayak gitu, Bu. Ibu mau nambah amal, syirik bersihkan dulu. Hapus dulu nih syiriknya. Yang ini, yang kotor-kotor ini sudah bersih. Nah, ibu masukkan ibadah enak. Masukkan yang bersih, ya Allah nganggap yang bersih tadi, diterima yang bersih tadi, Bu. Namun kalau ibu tetap masih ada kopi di situ, ya, terus masuk air putih, apa jadinya? Ya masih ada rasa kopi di situ. Saya pengen minum air putih kok. Percuma seakan-akan. Ya, maka akidah itu perkara urgen dulu, Bu, sebelum yang lainnya. Sebelum ibu tambah ibadah-ibadah apapun itu. Ya, pelajari detail dulu itu akidah gitu. Makanya Nabi SAW selalu ingatkan akidah dulu itu. Ada fase beliau ketika di Mekah, ada fase ketika beliau itu di Madinah. Fase ketika di Mekah itu beliau kuatkan akidah para sahabat dulu. Ketika sudah kuat akidah ketika di Mekah, maka beliau beralih ke Madinah. Nah, ibadah-ibadah tinggal masuk saja, semua pada terima. Kan pernah saya ceritakan bagaimana Khomer itu bisa bertahap itu. Khomer itu bisa dilarang bertahap. Iman dulu itu masuk. Sahabat masih punya tong-tong berisi Khomer. Ya, itu masih ada simpanan mereka itu. Masih ada miras itu mereka simpan. Karena masih dalam masa pembinaan nih. Baru ketika itu turun Al-Maidah ayat 90. Turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun. Nah, baru ketika itu mereka buang khamar-khamarnya tadi di jalanan. Iman sudah kuat. Masuk yang larangan langsung terima itu. Langsung buang itu tadi khamar. Buang di jalan. Rugi enggak? Mereka enggak pikir rugi atau tidak. Sudah bisa terima. Nah, itu akidah di sini kita pelajari. Nah, satu prinsip lagi. Ini prinsip terakhir di buku ini. Ini tentang belajar loyal dan tidak loyal. Bagaimana sikap bergaulnya kita dengan non-muslim. Yang jelas gini, ibu-ibu. Dengan non-muslim tetap berbuat baik. Namun ada prinsip yang ini harus kita pegang karena masalah keyakinan. Kita mau loyal atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan masalah keyakinan, masalah agama. Kadang harus bersikap. Saya turut serta enggak ya? Saya ikut enggak ya? Gitu. Jadi kita tidak hanya bertauhid, tidak hanya meninggalkan syirik untuk kita sendiri. Namun dengan orang yang berbuat syirik, dengan yang beda keyakinan, ada sikap lagi, Bu. Jadi untuk kita ada sikap, untuk bersikap dengan orang lain juga ada. Nah, ini yang kita bahas pada prinsip nomor 3. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, barang siapa yang menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala. Artinya berkasih sayang atau loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Berarti dengan kerabat dekat pun di sini ada batas. Kalau ini sudah masuk dalam masalah keyakinan atau dalam masalah prinsip agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun.
Al-Mujadilah ayat 22. Ayat terakhir. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, begitu pula keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Kita lihat penjelasannya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, orang-orang beriman tidaklah mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Terus dalam ayat yang dimaksud walau itu bapak mereka, ini lagi ceritakan tentang, tadi kan disebut ada bapak, ada anak, ada saudara, ada keluarga. Kita lihat di sini ada beberapa penyebutan sahabat. Mereka menunjukkan sikap ketika berhadapan dengan bapaknya, ketika berhadapan dengan anaknya, ketika berhadapan dengan saudaranya, ketika berhadapan dengan keluarga. Kalau masalah prinsip sampai pun jihad itu kan berarti berperang, ya kan? Konsekuensinya harus bunuh orang. Konsekuensi jihad karena dia muslim mempertahankan imannya, dia melawan orang kafir. Konsekuensi jihad kayak gitu. Nah, di sini disebutkan beberapa nama yang di sini jadi contoh gimana para sahabat itu sampai mempertahankan imannya, mereka tidak peduli walaupun itu keluarga dekat mereka. Karena konsekuensi dari jihad tadi. Contoh di sini kisah Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya saat perang Badar. Ayahnya sendiri dia bunuh karena konsekuensi perang. Terus ada penyebutan tadi, walau itu anaknya, yaitu kisah seorang putra yang bernama Abdurrahman yang dibunuh oleh bapak kandungnya sendiri dalam peperangan. Ada juga di situ walau itu saudaranya, yaitu kisah Mus'ab bin Umair. Sewaktu ia membunuh saudaranya Ubaid bin Umair. Ubaid kafir, Mus'ab beriman pada Allah. Karena konsekuensi perang, saudaranya akhirnya dia bunuh. Mungkin dia berhadapan ketika itu dengan saudaranya. Terus ada di situ lagi walau itu kerabatnya, yaitu kisah Umar yang membunuh keluarga dekatnya. Begitu pula kisah Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Haris yang membunuh kerabatnya, yaitu Utbah, Syaibah dan Al-Walid bin Utbah. Ini sikap-sikap yang menunjukkan mereka tidak loyal kalau sudah masuk dalam masalah keyakinan. Namun bukan berarti ini keseharian mereka itu tidak bergaul sama sekali, bukan. Namun ada batasnya. Kalau ini keluarga, ya dia sikapi seperti itu keluarga. Kalau mau membantu, dia tidak pandang itu muslim maupun non muslim, tetap juga dia bantu. Namun kalau sudah masuk ranah keyakinan, nah di situ ada sikap. Lihat lagi halaman selanjutnya, Umar bin Al-Khattab kagum pada Abu Ubaidah Amr bin Abdullah bin Al-Jarrah yang membunuh bapak kandungnya sendiri yang kafir. Karenanya Umar sampai berkata, andai Abu Ubaidah itu masih hidup, tentu kekhalifahan akan kuserahkan kepadanya. Karena melihat keutamaan sikap sahabat ini pada orang yang berbeda keyakinan walaupun itu keluarganya. Juga lihat di sini Nabi SAW mengajarkan prinsip wala dan bara. Nah ini ada dua prinsip ya. Kalau kaitannya dengan akidah ada prinsip wala dan bara. Wala itu artinya loyal pada yang sekeyakinan. Yang kedua bara. Bara itu artinya berlepas diri pada yang berbeda keyakinan. Ingat prinsipnya ya Bu ya. Yang pertama apa? Wala.
Yang kedua apa? Bara. Wala tadi apa? Loyal, cinta, dukung pada yang sekeyakinan. Prinsip yang kedua apa? Bara, berlepas diri, tidak cinta, tidak loyal, tidak dukung pada yang berbeda keyakinan. Jangan dibuat balik, Bu. Walaknya pada yang beda keyakinan, baroknya pada yang sekeyakinan. Ini sudah salah. Nah, coba kita lihat dalilnya. Satu dalil di sini diriwayatkan dari Amr bin Al-As. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan lantang, ala inna ala abi yakni fulan laisu li bi awliya innama waliyallah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah kekasihku. Sesungguhnya kekasih setiaku adalah orang soleh yang beriman. Abu Fulan itu adalah bentuk penyebutan yang disamarkan karena dikhawatirkan ada efek negatif jika nama tersebut tetap disebut. Nah, lihat keterangannya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud waliya adalah orang soleh. Berarti kita loyal pada yang soleh tadi. Itulah yang dijadikan kekasih dan teman setia walau hubungan nasabnya jauh. Artinya bukan kerabat dekat. Yang dijadikan kekasih bukanlah orang yang tidak soleh, walaupun nasabnya itu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa hadis ini mengajarkan orang Muslim untuk berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang dan untuk setia kepada yang soleh saja. Kesetiaan atau keloyalan semacam itu boleh dinyatakan terang-terangan selama tidak timbul kerusakan. Terus ada penjelasan lagi dari Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi menyatakan, tidak mungkin iman dan kecintaan kepada musuh Allah bersatu, karena tidaklah didapati orang beriman melainkan ia menjadi orang yang paling benci pada orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Beliau Syekh Ibnu Qasim menjelaskan pula bahwa iman yang wajib adalah membenci orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita wajib mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga loyal atau wala padanya. Siapa yang loyal atau wala pada orang kafir, maka ia telah meninggalkan wajib di antara wajib-wajib iman. Jika seperti itu, dinafikan iman dari dirinya. Begitu pula tidak loyal pada orang beriman, sama juga telah meninggalkan wajib di antara wajib-wajib iman. Jika seperti itu dinafikan iman dari dirinya, namun penafian iman ini belum tentu secara total atau belum tentu dikatakan kafir. Artinya gini, orang mukmin harus loyal pada yang sesama mukmin. Itu bagian dari iman tuh. Ibu cinta pada yang sesama orang beriman, nah itu bagian dari iman. Iman ibu bertambah. Namun kalau loyal pada orang kafir, maka demikian juga iman itu berkurang. Apakah secara total itu berkurang? Belum tentu. Ya, bisa jadi cuma sebagian iman saja yang berkurang. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, loyal atau cinta kepada mereka yang benci Allah dan mencari simpati untuk mendapatkan kecintaan mereka, ini menunjukkan kelemahan iman dalam hati. Karena kalau seseorang itu tahu ini memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak menaruh cinta berlebihan kepada dirinya. Nah, lalu lihat pembahasan selanjutnya. Non-muslim tidak dijadikan wali dan kekasih. Allah melarang kaum muslimin menjadikan orang musyrik dan orang yang memusuhi Allah sebagai wali dan kekasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.
Maka di sini menunjukkan orang beriman tidak jadikan yang berbeda keyakinan itu sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman dekat. Terus Allah berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu la tattaqidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagimu. Sebagian mereka adalah aulia, yaitu wali bagi sebagian yang lain, penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, yaitu menjadi wali, menjadi penolong, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Coba kita lihat pengertian dari wali atau aulia tadi, Bu. Di antara pengertiannya adalah tadi Al-Maidah ayat 51 ya, yang kemarin viral itu ya. Ini ayatnya. Apa yang dimaksudkan dengan wali di sini? Wali itu adalah pemimpin. Istilah wali lainnya adalah untuk wali yatim, atau wali dari orang yang terbunuh, atau wali wanita. Namun wali yang dimaksud di sini adalah yang bertanggung jawab pada urusan-urusan mereka tadi. Berarti orang muslim loyal pada wali yang muslim, yaitu pemimpin yang muslim. Semacam pemimpin negeri juga adalah yang mengepalai, mengurus kaumnya dan mengatur dalam hal memerintah dan melarang. Maka itu juga disebut wali. Maka Al-Maidah ayat 51 menunjukkan yang jadi wali, yang jadi pemimpin adalah yang sekeyakinan. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa wali dalam bahasa Arab punya makna berbagai macam. Lantas apa yang dimaksud wali atau aulia yang tidak boleh diambil seorang Yahudi dan orang Nasrani? Yang tidak boleh diambil dari Yahudi dan Nasrani? Dijelaskan di bawahnya. Yang dimaksud adalah saling tolong-menolong. Yaitu kaitannya kalau dengan agama. Yaitu yang dimaksud adalah menolong mereka. Baik menolongnya di sini adalah untuk mengalahkan kaum muslimin, atau menolongnya untuk mengalahkan sesama kafir. Tetap tidak boleh bagi kita membela mereka atau mengalahkan sesama kafir. Selama pertolongan kita pada mereka tidak bermaslahat untuk Islam, maka tidak boleh. Namun jika punya maslahat bagi kaum muslimin, misal orang kafir yang saling bermusuhan, ada yang sering menyakiti kaum muslimin, maka kita menolong yang tidak sering menyengsarakan kaum muslimin. Seperti itu tidak mengapa karena ada maslahat. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, Allah melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Moga kebinasaan dari Allah untuk mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah aulia terhadap sesamanya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berarti pengertian wali dalam ayat tadi apa? Di antaranya pemimpin. Maka jadi dalil dua ayat yang tadi disebutkan, tidak boleh menjadikan non-muslim itu sebagai pemimpin. Terus non-muslim tidak jadikan pemimpin. Lihat contoh dari Umar di sini. Makna lain dari aulia atau wali adalah pemimpin atau yang diberi tanggung jawab dalam urusan penting seperti dalam kisah Umar berikut. Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintahan dilakukan oleh satu orang. Jadi ada yang ngurus nih satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi apa tadi? Juru tulis. Umar bin Khattab pun kagum dengan hasil kerjanya. Namun Umar belum tahu ini yang kerja siapa. Maka Umar berkata, hasil kerja orang ini kok bagus sekali. Umar melanjutkan, bisakah orang ini didatangkan dari Syam? Dari Syam itu dari utara Saudi. Syam itu daerah sekitar Lebanon, Yordan, dan Palestina. Ya, dari Syam untuk membacakan laporan-laporan di depan kami di dalam masjid.
Terus Abu Musa menjawab, ia tidak bisa masuk masjid. Umar bertanya, kenapa? Apa karena ia itu junub? Karena ingat ya Bu ya, kalau orang junub boleh nggak masuk masjid? Tidak boleh kecuali cuma sekadar lewat saja. Abu Musa menjawab, bukan, ia tidak bisa karena ia seorang Nasrani. Umar pun menegur Abu Musa dengan keras dan memukul pahanya dan berkata, pecat dia. Umar lalu membacakan ayat yang artinya tadi yang disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Padahal cuma jadi juru tulis. Masalahnya ini adalah masalah besar kalau dia jadi juru tulis, kemudian ada di situ tentang berita-berita kaum muslimin yang nanti bisa dia sebar yang akhirnya mendukung orang lain, mendukung ya non muslim. Kemudian dikatakan sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Itu contoh sederhana. Umar sampai bersikap keras untuk masalah cuma juru tulis. Padahal sebenarnya masih seperti itu masih wajar-wajar saja. Beda kalau ini adalah pemimpin yang lebih tinggi lagi. Dan di sini juga ada pelajaran, Bu. Ya, kalau sikap Umar di sini, orang kafir tidak masuk masjid. Namun sebenarnya ada hadis yang lainnya, dan ini terjadi di masa Nabi SAW. Ada beberapa tawanan perang itu diikat di tiang masjid dan mereka itu masuk dalam masjid. Di tiang masjid dari masjid Nabi SAW. Maka sebenarnya kalau dikatakan dilarang secara mutlak orang kafir itu masuk masjid, wallahu alam tidak tepat. Kalau ini cuma sikap Umar saja. Ya, karena tadi sampai diikat di dalam masjid. Tawanan perang tadi dari orang kafir. Menunjukkan tidak masalah, dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pelajaran lagi di sini, orang junub tidak masuk masjid. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lagi haid? Boleh atau tidak? Haid itu junub atau bukan? Ibu-ibu, haid itu sama dengan junub enggak? Sama. Hadas besar. Sama-sama hadas besar. Namun junub ya dengan haid ya beda. Bu, jangan kaget dulu toh, Bu. Junub bisa nggak segera hilangkan junubnya? Bisa. Kalau haid, bisa nggak segerakan haidnya langsung suci? Nggak bisa. Nunggu, ya kan? Maka penyingkapan untuk wanita haid masuk masjid haruslah berbeda dengan yang junub masuk masjid. Kalau junub masuk masjid, jelas larangannya. Nggak boleh lama-lama di masjid, dia cuma sekadar lewat saja. Dia lagi junub nih, dia dari sana itu. Cuma lewat aja, Pak mau permisi mau kamar mandi. Junub, masih boleh dia lewat. Namun diam, kumandangkan azan misalnya, kan diam di situ. Dengar pengajian nggak boleh, karena junub. Kalau haid, wallahu alam tidak ada dalil tegas yang larang wanita haid untuk masuk masjid. Dalil tegasnya nggak ada, Bu. Mau nyamakan dengan junub tadi, nggak bisa secara total. Cuma kesamaannya apa? Sama-sama hadas besar. Namun itu ada perbedaan karena junub bisa segera hilangkan hadasnya. Kalau haid nggak bisa. Sehingga wallahu alam lebih tepat kita katakan wanita haid masih dibolehkan masuk masjid dengan dua syarat. Yang pertama urgen. Ngaji juga penting nggak? Penting. Yang kedua bisa menjaga masjid dari kotorannya. Artinya ya ketika itu darahnya tidak mempengaruhi ketika masuk dalam masjid. Dua ini jadi syarat. Terus yang terakhir bentuk kesetiaan pada non muslim. Ini baru kita sebutkan contoh-contohnya. Waduh ini agak berat nih saya jawab ini, ya Allah. Sudah bismillah aja. Mau diterima ya monggo, nggak diterima ya juga nggak masalah. Saya cuek aja pokoknya. Kesetiaan pada non muslim atau sikap wala ada dua macam. Ada yang pertama wala yang dihukumi kafir.
Ada wala yang dihukumi tidak kafir. Wala tadi artinya apa, Bu? Loyal. Ibu loyal ada yang sampai bisa buat kafir, Bu. Namun ada yang loyalnya tidak sampai kafir. Sekarang kita lihat beberapa contohnya. Masuk contoh-contoh. 1. Menetap di negeri kafir. Alasannya karena suka tinggal bersama orang-orang kafir. Terus ridho dengan agama mereka. Juga dia memuji-muji agama mereka. Masya Allah itu agamanya bagus sekali. Islam itu kalah dengan ini. Ya. Muji-muji. Malah sampai menjelek-jelekan kaum muslimin. Wah, kaum muslimin itu kayak begini kelakuannya. Muji yang lain, ya kan? Malah kaum muslimin dijelekkan. Senang tinggal di situ. Ingat ya, dia senang, ridho. Bahkan di situ dia ridho dengan tinggal bersama mereka. Beda kalau dengan alasan yang lainnya. Kalau ini berarti sudah menyetujui masalah keyakinan, Bu. Ini sudah menyetujui masalah keyakinan. Terus contoh yang kedua, menjadi warga negara negeri kafir. Ingat ya, masih ada lanjutan ya. Padahal negeri kafir tersebut sedang memerangi kaum muslimin, lagi perang, namun dia dukung sana. Dengan demikian sebagai warga negara, ia ikut menjalankan berbagai perundang-undangan di negeri kafir tersebut, serta ikut memerangi kaum muslimin. Malah kaum muslimin diperangi, dia masih muslim juga, Bu. Kondisinya berbeda jika ia menetap di negeri kafir karena terpaksa. Misalnya tidak ada negeri muslim yang bisa ia jadikan tempat tinggal, atau memang tidak ada negeri kafir yang lebih baik dibandingkan tempat kediamannya tersebut. Nah sekarang ini sebut negeri kafir, Indonesia ini bagaimana, Bu? Nanti ibu salah paham lagi. Apa maksud negeri kafir, apa maksud negeri muslim? Ibu-ibu bisa lihat dari mayoritas. Mayoritas apa? Penduduknya. Terus apa lagi? Pemimpinnya. Pemimpinnya muslim nggak? Muslim. Wah, ada kemenak kok macam-macam muslim semua. Apalagi? Ibadah ibu dibebaskan. Iya kan? Azan boleh nggak keras? Boleh. Di negeri ini boleh. Nggak ada yang dikekang nggak boleh azan. Oh, azan nggak boleh ini, nggak boleh. Nggak. Azan ya boleh keras. Ibu pakai jilbab bebas nggak? Bebas. Dibebaskan. Bu, bahkan urusan-urusan penting ibu diurus oleh negara loh. Haji negara ngurus. Iya kan? Negara ngurus tuh. Ibu mau puasa, penentuan awal puasa, akhir puasa ditentukan nggak? Ditentukan. Jadwal sholat kemenak ngatur tuh. Iya kan? Berarti selesai ya. Awas kalau ada yang bilang Indonesia negeri kafir. Kalau ada yang punya keyakinan kayak gini, silakan tinggalkan Indonesia. Wes gampang. Terserah mau cari negeri mana lah. Iya kan? Karena harus pergi dari sini. Negeri kafir keyakinannya. Bu, saya sebut kayak gini ya karena sebab kalau ibu tahu di masa-masa silam itu sering terjadi pemboman itulah. Bom bunuh diri macam-macam dulu. Sejak bom Bali dulu lah itu. Ini sebenarnya karena prinsipnya sudah meyakini dari awal Indonesia itu negeri yang bermasalah, negeri kafir aliasnya dia mau bilang gitu. Karena negeri kafir, dia kafirkan dari pemimpin sampai bawah-bawahnya. Pemimpinnya nanti disebut togut, yang dukung pemimpin juga berarti pendukung togut. Nah gitu istilahnya. Maka kalau ada pemahaman kayak gini, wah ini pemahaman rusak nih, Bu. Nanti ujung-ujungnya sampai pada pemahaman ISIS, ujung-ujungnya kalau di masa silam itu ada namanya pemahaman Khawarij. Sudah salah menilai. Nah kalau tidak dibebasin kayak tadi yang kita sebut, ya, ibu syariat saja sulit dilaksanakan, suruh pakai jilbab saja dilarang-larang, mau sholat saja dikekang, azan saja nggak boleh keluar. Nah itu yang nanti ibu bedakan antara negeri muslim dan negeri kafir. Terus yang ketiga, tasyabuh secara mutlak dengan orang kafir. Tasyabuh itu apa? Menyerupai dan meniru orang kafir dalam segala hal. Misalnya memakai pakaian mereka, terus bermodel rambut seperti mereka, tinggal seatap dengan mereka, turut masuk dalam rumah ibadah mereka,
dan menghadiri hari raya mereka secara sukarela. Semuanya itu persis juga gayanya dengan mereka. Apa yang jadi simbol yang itu pasti itu simbol mereka? Apa, Bu? Apa contoh tandanya? Ibu lihat, ibu nggak mungkin kayak yakini kalau ini muslim. Apa, Bu? Model apa? Apa, Bu? Model baju ada? Nggak bisa. Model bajunya biksu-biksu itu tahu kan khusus kan? Nah, itu kan saya nggak mungkin nilai, oh ibu muslim, oh enggak, saya pasti nilai pasti itu beda gitu. Apalagi Bu, perhiasannya apa? Kalung-kalungnya apa? Nah, salib misalnya. Saya nggak mungkin pakai ini lagi, saya sudah tebak kok itu pasti sudah beda keyakinan. Itu contohnya. Ibu Ridho pakai kayak begitu, ya. Oh, masalah itu di keyakinan tuh. Terus yang keempat, tasyabuh dengan orang kafir dalam perkara yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Misalnya di sini menggunakan salib. Padahal mengenakan barang tersebut bertentangan dengan akidah muslim. Karena muslim punya keyakinan yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, namun yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa di mana? Sudah meninggal apa belum? Belum, diangkat ke langit. Kapan turunnya? Nanti ketika Dajjal keluar. Dajjal keluarnya kapan? Wallahu a'lam. Keluarnya di mana? Nanti ada tempat khusus. Dajjal akan kemana saja? Ke seluruh tempat di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Wes hijrah wae, Bu. Mekah dan Madinah. Namun tetap orang yang di Mekah dan Madinah, jika ada orang munafik pasti akan keluar dari situ dan jadi pengikut Dajjal. Jadi bukan masalah mau pindah-pindah, Bu. Iman, Bu, itu masalahnya. Punya iman enggak? Nabi Isa turun untuk menumpas Dajjal. Kebanyakan pengikut Dajjal siapa? Ibu-ibu. Makanya tadi saya bilang gak usah protes, wes. Dengar Bapak Ibu. Ada Yahudi, ada para wanita. Karena ibu-ibu itu biasanya gumun pada sesuatu itu. Oh, dengar, oh ini. Dengar apa aja itu ini. Oh, Dajjal itu fitnahnya luar biasa, Bu. Hujan bisa dia Dajjal itu turunkan itu. Kemudian ada yang orang hidup dimatikan, yang mati hidup. Coba Bu, ibu lihat kayak gimana nanti. Wah, luar biasa ya. Coba lihat. Fitnahnya luar biasa. Makanya kita ketika sholat baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ada Dajjal supaya terhindar dari fitnah ini. Modalnya iman, Bu. Ya, modalnya iman baru bisa selamat tadi. Terus yang kelima, mengunjungi gereja dan menganggap bahwa hal itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk di situ dia menganggap ibadah di situ lebih afdol mungkin atau sama afdolnya dengan masjid. Ini lagi viral videonya kan? Yes, ibu-ibu mikir sendiri wae, guys. Terus yang keenam, mendakwakan penyatuan agama atau pendekatan antar agama. Padahal satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Nganggap semua agama sama. Semua agama baik. Yang itu punya keyakinan, yo nggak masalah, kita yang penting rukun. Oh enggak, Bu, ibu rukun boleh. Ya. Itu prinsip ibu, lakum dinukum wali yadin. Ya sudah, bagi dia agamanya, sudah bagi kami ini agama kami. Namun masalah keyakinan ibu ingkari itu. Minimal ibu ingkari dalam hati, nyatakan tidak setuju dalam hati. Ibu bebaskan aja. Oh, sudah dia ibadah saja. Namun masalahnya ibu keyakinannya gimana dalam hati itu? Ibu setuju nggak dengan itu? Kalau tidak setuju, nah itu prinsip lakum dinukum wali yadin, ibu jalankan berarti. Terus yang ketujuh, bersekongkol dengan orang kafir dengan membantu mereka supaya bisa mengalahkan kaum muslimin, baik dengan cara berpegang bersama mereka, berperang bersama mereka, atau menolong mereka dengan harta dan persenjataan. Bentuk pertolongannya bisa jadi disertai rasa cinta yang ditampakkan kepada orang kafir. Ini jelas membuat keluar dari Islam.
Ada juga bentuk pertolongan yang sekadar membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslimin karena ia punya kepentingan duniawi. Seperti ini haram namun tidak mengeluarkan dari Islam. Dua sekarang. Wala yang haram yang tidak membuat kafir. Beberapa contohnya. Satu, mencintai orang non muslim dan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Kalau cuma sekadar kenalan saja beda Bu di sini. Kalau ibu sampai jadikan teman dekat, nongkrongnya bareng, itu senangnya dengan dia, dengan yang ibu-ibu muslimah nggak mau jalan bareng dengan dia, sehingga kadang ibu ya tolerannya terlalu melampaui batas. Nah itu yang masalah. Yang keterangan di bawahnya, Nabi SAW merintahkan kita agar mencari teman dari kalangan orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Terus Al-Azim Abadi menyatakan, hadis yang dimaksud adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir dan munafik, karena berteman dengan mereka hanyalah membahayakan agama seseorang. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah mengungkapkan, makan bersama orang kafir tidaklah haram jika memang diperlukan atau memang ada maslahat syar'i. Namun non muslim orang kafir sama sekali tidak boleh dijadikan sahabat, misalnya sampai makan bersama mereka tanpa ada sebab yang dibenarkan atau tidak ada maslahat. Akan tetapi jika ada kebutuhan seperti makan bersama tamu atau untuk mendakwahi mereka memeluk Islam, mengajak mereka pada kebenaran serta sebab lainnya, maka tidaklah masalah. Bila kaum muslimin diperbolehkan makan makanan ahlul kitab, bukan berarti boleh menjadikan mereka sebagai teman karib dan teman duduk. Jadi itu bukan berarti pembolehan untuk makan dan minum bersama mereka tanpa adanya kebutuhan dan maslahat. Yang kedua, menetap dan menjadi warga negara di negeri kafir. Seorang muslim tidak boleh berpindah ke negeri kafir. Kalau sudah di negeri muslim, ya di negeri muslim, menetap di sana dan menjadi warga negara di sana, meskipun ia mampu menampakkan syiar-syiar agama. Yang diperbolehkan hanyalah tinggal di sana ketika keadaan darurat, yaitu saat tidak ditemukan lagi negeri muslim untuk menetap, atau karena mengkhawatirkan keselamatan keselamatan dirinya jika ia menetap di negeri muslim. Contoh lagi loyal yang bermasalah, melakukan perjalanan safar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan. Pokoknya dengar aja Bu. Sudah saya bilang ini sudah berat ini saya ini. Ibu sudah paham sendirilah. Mbok kalau jalan-jalan itu mbok ke Gunung Kidul aja gitulah kalau mau lihat pantai. Apa bedanya pantainya, coba lihat. Ya biru juga ada. Dan tak tunjukkan mau cari pantai yang biru yang mana. Mau menyelam, dan tak tunjukkan juga pantai yang untuk menyelam yang mana. Ya, mau flying apa, kayaknya tak tunjukkan juga tempat di mana itu di Gunung Kidul itu. Ya. Kalau mau ini tak tunjukkan di mana itu. Sampai dari ujung mana, ujung Purwosari sampai Rongkop Girisuboyo tak tunjukkan itu pantainya. Kalau ibu mau alasan apa gitu loh. Gunung Kidul sudah ada itu. Jalan aja sudah hot mix semuanya, lebar coba. Dia gampang sekali. Sekarang hukum safar dan tinggal di negeri kafir. Nah ini ya, kapan safarnya itu dibolehkan? Safar ke negeri kafir tidaklah dibolehkan kecuali jika memenuhi 3 syarat. 3 syarat ini Bu. 1, memiliki cukup ilmu yang bisa menjaga dirinya dari berbagai syubhat, kerancuan pemikiran. 2, memiliki agama yang kuat agar menjaga diri dari nafsu syahwat. Berarti ilmu agama kuat, agamanya juga kuat, imannya kuat. Yang ketiga, butuh untuk bersafar ke negeri kafir. Contoh butuhnya apa Bu? Apa contohnya? Ada berobat, mungkin nggak bisa lagi di negeri manapun gitu ya. Terus apa lagi? Studi, belajar, ya bisa. Bersafar ke negeri kafir dengan tujuan untuk berobat atau belajar dan tidak dapati di negeri muslim seperti itu. Lalu yang ingin bersafar memiliki ilmu dan agama yang bagus, maka tidak mengapa bersafar ke negeri kafir. Contoh lainnya lagi, dia berdakwah di sana. Ya, dia berdakwah di sana boleh. Namun kalau tujuannya untuk sekadar rekreasi, maka itu bukan kebutuhan.
Itu cuma kepingin aja. Ya, karena masih bisa dilakukan di negeri Muslim. Wah, di Indonesia itu macam-macam itu ada. Ibu mau pulau apapun ada. Ya, mau sampai Papua juga itu ada, Bu. Ya, cari Raja Ampat juga ada. Kapan mau ini? Ya, Eropa kalah itu dengan itu. Adapun tinggal di negeri kafir harus dengan 2 syarat. 1, merasa aman dengan agamanya. Yang kedua, mampu menegakkan dan menghidupkan syiar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Berarti agamanya bisa dia jaga dan juga tidak ada yang meneror untuk urusan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan. Beda syirik dan musyrik apa? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Ya, syirik itu kelakuannya, musyrik itu pelakunya. Kalau saya sholat dengan menggunakan pakaian syar'i, tidak pakai mukena lagi. Posisi tangan ketika bersedekap di luar jilbab atau di dalam supaya tertutup semua. Ibu-ibu sholat. Bu, aurat ibu-ibu apa? Kita bicara aurat dulu. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki auratnya apa? Antara pusar dan lutut. Bu, kalau saya ini pakai sarung atau saya pakai celana, kalau laki-laki nggak masalah, Bu. Iya kan? Kemudian lengannya dia pakai lengan pendek, nggak masalah untuk laki-laki. Dia mau pakai kaos kaki, tidak pakai kaos kaki, nggak masalah untuk laki-laki karena auratnya tadi. Kalau untuk ibu auratnya lebih luas, ya lebih luas itu jangkauan aurat yang mesti ditutup. Sehingga yang perlu ibu ingat, yang pertama untuk pakaian yang dipakai sholat 1 lebar, 2 tidak ketat, 3 tidak transparan. Ada nggak mukena yang transparan? Ada, banyak itu. Kalau transparan tuh mukenanya, Bu, double lagi dengan di dalam. Ya, double lagi dengan di dalam. Terus yang ibu tutup tadi, yang keempat ibu tutup aurat. Auratnya tadi apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Coba lihat dari kepala, Bu. Ya, kepala ya. Ibu bagian muka yang mana berarti yang dibuka? Mana yang dibuka? Muka. Muka ini yang ibu basuh saat wudhu. Berarti yang tidak ibu basuh saat wudhu berarti ditutup. Ini di bawah jenggot ini ibu basuh nggak ketika wudhu? Hah? Sampai di leher sini ibu basuh nggak ketika wudhu? Tidak. Berarti ibu tutup, tarik mukenanya ke sini nih. Ha? Sampai di dagu sini. Kalau orang Malaysia itu paham kayak begini. Kalau saya lagi umroh lihat orang Malaysia itu, saya cuma lihat, oh ini orang Malaysia ini pasti. Kalau orang Indonesia tarik semuanya ke dalam. Ya, itu bedanya itu kalau saya mau bedakan orang Malaysia apa Indonesia itu. Padahal dari face saya bisa lihat. Namun saya tahu, oh ini mukenanya kayak gini. Ini cuma orang Malaysia ini. Ibu tarik keluar gini. Ya, itu bagian sini. Terus yang ibu tutup ketika di lengan yang mana? Sampai sini kan, pergelangan tangan. Ini kebuka nggak apa-apa, bagian punggung, bagian dalam telapak tangan nggak masalah. Yang penting di sini. Dah. Terus bagusnya, Bu, ini jilbab ibu. Kalau ibu jilbabnya sudah ukuran, jilbab itu turun sampai nutup di sini, aman itu, Bu. Ya, tangannya nanti ibu taruh di dalam ruku mukena di dalam jilbab. Terus yang bagian luar ibu turunkan sampai nutupi kaki. Ustadz, kaos kaki saya sudah nutupi kaki, Ustadz. Tetap kaos kakinya ditutup lagi karena kaos kakinya masih membentuk lekuk tubuh. Oh my God. Paham, Bu? Karena kaos kaki masih membentuk lekuk tubuh. Saya kasih logika aja, sudah ulang kali saya kasih logika itu, Bu. Bu, ibu pakai stocking aja toh sampai sini. Terus ini pakai rok, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh.
maka ibu harus turunkan, kaki mesti ditutup juga. Oh, tadi saya sudah pakai kaos kaki. Kaos kaki belum sempurna. Kaos kaki untuk amankan saja. Paham, Bu? Ya, sampai tutupnya apa? Kaki ibu tenggelam. Nah, kuy, gambarannya itu. Ya, nyeret itu lantai tadi. Kaki ibu tenggelam itu, jadi nggak kelihatan, nggak ngatung. Ibu nggak kayak saya pakai sarung kaki di atas mata kaki kayak gini, mboten. Kalau laki-laki kayak gini di atas mata kaki, ibu nggak ikut-ikut saya. Oh, Pak Ustadz kayak gitu ya, ibu beda. Auratnya sudah beda, Bu. Paham ya? Gambarannya kayak gitu. Jika pakaian gamis ibu sudah kayak gini, langsung pakai untuk sholat. Kalau belum, ibu cari lagi nih, bahwa belum menutupi sampai kakinya tadi, jenengan cari sarung untuk nutupi itu sampai kaki tenggelam tadi saya bilang. Nutupi lagi. Rukunya belum sempurna lagi bagian kepalanya, cari lagi ini lebih urgen, lebih penting itu. Terus saya adalah ketua sebuah komunitas muslim di kampung saya. Kebetulan tangga-tangga yang dengan sukarela memberi bantuan selalu yang non muslim, sehingga saya lebih dekat dengan mereka. Saya harus bagaimana? Boleh beri bantuan, nggak masalah untuk itu. Sehingga nanti mereka nganggap kita muslim itu baik dalam kepada siapapun. Boleh saja, Bu. Yang penting nggak dukung agama saja. Apakah kita juga harus membenci orang-orang yang melakukan bid'ah? Kita tidak setuju dan tidak loyal juga pada pelakunya. Namun dalam bersikap tetap bersikap biasa, Bu. Oh, ini teman saya salami itu teman saya. Oh, ini saya mau ketemu, saya ucapkan salam nggak? Ya, assalamualaikum. Muslim dia, Bu. Walaupun dia punya kekurangan dalam amalan ini. Siapa tahu dengan sikap kita yang baik, dia nanti lama-lama jadi sadar gitu. Saya memiliki wasiat dari orang tua yang sudah meninggal. Namun surat tanah dari wasiat tersebut dibawa oleh tante atau kakak bapak saya, seorang non muslim. Sudah bertahun-tahun saya minta namun tidak dikembalikan. Apa yang harus saya perbuat? Ini wasiat dari orang tua yang sudah meninggal. Tante belum tentu dapat kalau ini wasiat ya. Jenengan dapat waris. Tante tadi mau dapat wasiat, walau alam di sini wasiat. Kalau non muslim, waris saja yang tidak boleh untuk non muslim. Kalau wasiat boleh untuk siapa saja. Karena ada beberapa istri Nabi, ada istri Nabi SAW yang Sofia binti Huyai itu memberikan wasiat untuk saudaranya yang Yahudi. Kalau wasiat boleh, namun kalau waris nggak boleh. Ya. Namun di sini masalah ini ya minta baik-baik kepada tante tadi, mudah-mudahan bisa ini untuk masalah wasiat tadi. Namun saya perlu tahu jelas nih, ini masalah wasiat atau masalah waris? Ya, nanti tolong diterangkan lagi. Apa hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa? Tidak perlu. Cukup setelah selesai berdoa tangan diturunkan. Apa beda berzikir dengan tarekat? Termasuk bid'ah atau tidak? Nabi SAW tidak mengenal tarekat. Nabi beribadah pakai tuntunan, sahabat beribadah pakai tuntunan, pakai dalil. Ulama juga berdalil juga untuk zikir-zikir tadi. Tarekat tidak pakai dalil. Tarekat itu pakai ya apa yang baik menurut mereka. Apa hukumnya menikah dengan wanita Nasrani? Secara hukum, kalau ini laki-laki muslim, dia kan pemimpin. Dia masih boleh dengan ahli kitab. Namun saya belum tahu regulasi di KUA ini ya. Namun dari sisi mudorotnya satu, biasanya kalau ini dibolehkan, ya ini dibolehkan, laki-laki ini punya keyakinan semua agama sama. Terus yang kedua, ketika nanti punya anak, akhirnya diberikan pilihan, terserah mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Harusnya apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi bukan rendah. Berarti tetap harus ikut apa? Islam. Intinya itu pada dampak berikutnya, Bu. Bukan pas menikahnya. Kok ini satu rumah, kok dia nggak mau ikut ibadah kita juga, nggak mau masuk Islam? Kan tanda tanya. Kan tujuannya seperti itu sebenarnya. Jadi secara hukum iya sah ya, namun dari sisi dampak berikutnya itu yang masalah.
Maka kalau ada dengan wanita muslimah itu tetap lebih baik. Kalau pergi ke dukun-dukun atau sering pergi ke kuburan itu termasuk syirik atau dosa nomor wahid enggak Pak Ustadz? Iya, masuk dosa nomor wahid. Namun kalau sekedar ke kubur saja boleh. Ke kuburnya ngapain? Ya, kalau mendoakan orang yang meninggal dunia, ziarah namanya, ziarah kubur boleh. Namun kalau minta-minta pada yang dikubur, nah itu yang masalah. Ustadz, saya ada utang puasa Ramadan 4 tahun berturut-turut karena menyusui. Apakah cukup dengan bayar fidyah? Harus mengkodok juga Ustadz. 4 tahun berturut-turut berarti berapa hari? Berapa Bu? 4 kali 30 120. Bisa nggak Ibu? Sanggup nggak 120 hari langsung lunasi gitu? Tiap hari puasa gitu 120 hari. Sanggup nggak? Ibu-ibu, sanggup nggak 120 hari? Ya wes fidyah saja nggak apa-apa. Karena sudah berat ini Bu. Apalagi tambah lagi, belum lagi punya anak 3 lagi jadi 6 tahun nanti. Masih kurang paham mengenai mahram. Suami ke adik saya perempuan, ipar berarti ya. Begitu juga dengan suami adik saya, suami adik ipar juga berarti kan. Boleh nggak bersalaman? Alhamu al-maut, ipar itu bahaya. Sifat ipar itu adalah mahram sementara, bukan mahram selamanya. Mahram sementara apa? Ini laki-laki nikah dengan perempuan, ini kakaknya, terus punya adik ya, ini iparnya berarti kan. Nah kalau dengan kakak di sini, misalnya kakaknya ini meninggal dunia, maka dia bisa menikah dengan adiknya. Sementara ini namanya. Dua ini digabungkan sekaligus untuk dinikahi nggak boleh. Namun salah satu dinikahi saja boleh. Namun dengan iparnya ini statusnya seperti dengan wanita lain. Berarti boleh salaman enggak? Nah, sudah tinggal mikir-mikir. Boleh enggak lepas jilbab di hadapan ipar, Bu? Nah, wis paham toh? Pinter. Apakah setiap melakukan dosa harus melakukan sholat tobat? Dosa lagi terus sholat lagi. Yang pertama, ini belum tobat. Karena kalau mau tobat satu dosa ini, ya serius tobatnya Bu, berhenti, nggak lanjut. Itu namanya serius. Namun yang jadi syarat untuk tobat 3 syarat penting Bu. Kembali menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ya, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. 3 ini terpenuhi, maka diterima tobatnya. Sholat tobat gimana? Hukumnya sunnah. Seandainya tidak sholat tobat tidak masalah. Yang penting 3 ini yang urgent Bu. Apakah boleh minta diruqyah? Masih boleh. Namun yang lebih baik kalau bisa mandiri ruqyahnya. Namun kalau dia minta pada orang lain, hukum asalnya masih boleh. Terus kan ada hadis yang sebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di antaranya orang yang tidak meminta diruqyah, orang yang tidak meminta diruqyah. Orang yang di sini yang dimaksudkan adalah tidak meminta diruqyah karena dia tawakal penuh pada Allah. Namun masih boleh meminta diruqyah, sama juga masih boleh berobat. Asalkan apa? Tawakal penuh pada Allah. Contoh tawakalnya gimana? Jangan sampai nganggap yang ngobati, yang meruqyah itu yang paling ampuh, yang lainnya enggak. Ini jadi sebab saja. Jangan, saya yakinnya dengan kiai ini, masya Allah kiainya itu luar biasa, saya bolak-balik kemana itu nggak bisa sembuh-sembuh dia. Oh, saya datang lagi ke dia, datang lagi ke dia. Hatinya bergantung pada dia, tawakal kurang. Itu yang dikritik dalam hadis tadi, 70.000 tadi. Belanja atau beli makanan di tempat non muslim apakah boleh? Masih boleh saja. Secara hukum muamalah keseharian itu masih boleh. Orang Islam masuk gereja seperti di film, itu gimana hukumnya? Ibu kan sudah mikir tadi kan? Kalau setuju pada keyakinannya yo kafir. Nganggap situ ibadahnya afdol di situ, kafir berarti. Namun kalau cuma sekadar masuk saja, ini ngapain? Kalau setuju pada agamanya ya tanda tanya dong. Pada surat Al-Maidah ayat 35,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Wabtagu ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Lalu relevansi hadis dan ayat ini, Umar bin Khattab meminta hujan kepada Allah dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib dan dengan perantaraan Nabi, dan Allah kabulkan. Apakah ketika beliau berdoa Nabi dan pada paman Nabi masih hidup ketika itu? Iya. Umar ketika itu datang kepada Nabi, Nabi masih hidup, minta tawasul. Kemudian ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, mintanya pada Abbas paman Nabi, tidak minta lagi pada Nabi. Maka tawasul, doa lewat perantaraan orang hanya boleh dengan perantaraan orang yang masih hidup. Apakah dibenarkan jika ke Madinah dengan niatan utama untuk ziarah ke makam Nabi, bukan untuk sholat di Masjid Nabawi? Niatan utamanya tetap ke Masjid Nabawi, bukan niatan utamanya ke kubur Nabi. Ketika berada di Raudhah, amalan apa yang sesuai syariat? Apakah benar disunahkan sholat sunnah dan berdoa di Raudhah? Masuk Raudhah, sholat sunnah perbanyak di situ. Bagaimana hukumnya karyawan yang digaji sesuai dengan akhlaknya? Jika akhlaknya bagus, gajinya berbeda dengan gaji ketika akhlaknya kurang bagus. Boleh, terserah majikannya. Bagaimana sikap istri jika suaminya mengadakan acara yang tidak ada tuntunan di rumahnya? Apakah boleh istri menyiapkan hidangan untuk jamaah yang tadi lakukan amalan yang tidak ada tuntunan? Istri ingkari, mudah-mudahan suaminya mau dengar. Kalau suami nggak mau dengar, ya sudah pasrah saja. Ya, suami yang nanggung tadi. Terus ibu layani nggak? Ya konsekuensinya ibu jadi istri. Iya kan? Konsekuensinya jadi istri. Ya, yang penting ibu nasihati terus, mudah-mudahan suami dapat hidayah. Menambahkan atau mengganti nama karena atas nasihat orang lain yang mengatakan kalau namanya kurang pas secara hitungan metafisika, apakah termasuk syirik? Dilihat dari tanggal lahir, bisa jadi syirik karena menyatakan sesuatu yang bukan sebab jadikan sebab. Apakah orang yang dulunya melakukan syirik besar udah bertobat tapi diruqyah, dirinya belum keluar, jinnya belum keluar, bisa dimaafkan atau masuk surga? Tapi orang itu sudah berhenti total, sudah berhenti pasang susu, cari pelarisan, badannya itu diraja dan seterusnya. Kalau sudah tobat ya selesai, jinnya itu urusan belakangan. Yang penting tobat dulu, Bu, karena jin ada yang nggak bisa keluar-keluar juga, Bu. Cuma masalahnya nanti akan ganggu dalam ibadah ibu. Yang penting sudah aman ketika itu syirik ibu tinggalkan, ibadahnya sudah lancar lagi, sudah aman, Bu. Walaupun belum total di situ keluarnya. Apakah mengantar teman beribadah ke gereja itu salah? Sudah mikir-mikir ya tadi ya, Bu ya. Jika ketika pengajian ada yang membawa air dan air itu didoakan oleh ustadz, dan air itu untuk syarat-syarat misalnya diguyurkan ke sekitar rumah agar rumah itu terjaga, apakah termasuk syirik? Wallahu alam, tidak ada tuntunannya. Apakah boleh seorang itu membangun tempat untuk makam keluarga berdekatan dengan masjid yang sedang dibangunnya? Ini baiknya itu kalau yang punya wakaf masjid, Bu, punya tanah, nggak syaratkan kayak gini dong. Masjid nantinya dengan kubur itu tidak boleh bersatu, Bu. Kubur sendiri, masjid sendiri. Maka pewakif ya, wakif atau pewakaf tanah tadi untuk masjid jangan beri syarat kayak gini. Wasiat ini pun kalau ada nggak mesti untuk dijalankan. Ya, jadi baiknya pisahkan masjid sendiri, ya kubur sendiri, bisa jalan, Bu, nggak boleh sama satu tempat, satu pagar, nggak boleh. Apakah sholat sendiri di rumah diawali dengan iqomah? Apabila hendak memulai sholat, ibu-ibu tidak perlu azan, tidak perlu iqomah. Ustadz, apa hukumnya jika seorang istri menerima uang santunan kematian suaminya dari BPJS Ketenagakerjaan? Apakah terkena hukum riba atau gharar? Dihitung coba dulu preminya setor berapa. Kalau setornya misalnya totalnya 10 juta, berarti hak ibu cuma 10 juta. Kok dikasih 30 juta, 20 juta tambahan, bukan hak ibu, berarti salurkan ke kepentingan sosial. Itu tidak dimanfaatkan. Ibu cuma bisa manfaatkan yang premi suami setor dulu. Di luar itu bukan hak ibu, masuk riba, masuk gharar. Membaca ayat tertentu Al-Quran dengan tujuan tertentu, misal doa selamat, ayat untuk mengusir setan, apakah termasuk syirik? Kalau memang tujuannya untuk ruqyah boleh. Namun kalau ini dirinci, ruqyahnya ini untuk apa tadi maksudnya? Menundukkan
Jika di suatu daerah dalam pemilihan pemimpin sedangkan kandidat semuanya non-muslim, apakah kita tidak boleh memilih? Memilih yang mudaratnya lebih ringan. Jika di suatu daerah ada kandidat muslim dan non-muslim, yang muslim perilaku tidak amanah, non-muslim kinerjanya bagus, pilih tetap yang muslim. Kalau menerima karyawan non-muslim hukumnya bagaimana? Kalau ada yang muslim, terima banyak-banyak yang muslim, Bu. Bolehkah sholat di rumah atau rumah sakit yang ada salibnya dan patung-patungnya? Itulah masalahnya, Bu. Nggak berobat di situ lebih aman. Ada ortu melakukan syirik akbar bertahun-tahun, anak perempuannya sudah memberitahu untuk meninggalkan syirik tapi tidak mau. Apakah boleh anak perempuan tersebut meninggalkan orang tua tersebut? Karena anak perempuan mau menikah tidak boleh, hanya boleh nikah dengan sesama penganut syirik saja. Terus nasihati orang tua, dakwai orang tua terus, mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Bagaimana pakaian muslimah untuk berolahraga? Duh, kepiye kowe, Bu? Ada pakaian olahraga yang syar'i enggak? Ya, nanti pikir-pikir ya, Bu ya. Saya belum temukan soalnya. Saya nggak tahu pakaian ibu. Makam yang bercampur muslim dan non-muslim bagaimana? Baiknya muslim sendiri, non-muslim sendiri. Apa manfaatnya, Bu? Masuk ke kubur ini kan ada orang kan nanti doakan. Iya toh? Kalau ini muslim semuanya, walaupun orang lain, keluarga yang lain yang masuk ke situ, ada keluarga kita yang dikubur, semuanya kena doa, Bu. Itu manfaatnya, itu salah satu manfaatnya seperti itu. Maka royalnya adalah dikuburkan sesama muslim. Kalau mendapatkan undangan pernikahan dari saudara non muslim bagaimana? Acaranya di gedung bukan di gereja. Boleh datang namun karena cuma sekadar kebutuhan ini saudaranya saja dan tidak masuk pada ritual ibadahnya. Saya tidak menentang poligami, namun belum sanggup jika suatu saat suami meminta poligami. Bolehkah minta cerai? Tidak boleh minta cerai, ikhlaskan saja. Saya mau jawab bagaimana lagi, Bu? Saya jawab apa adanya saja, Bu. Protes aja. Kok gitu sih? Bagaimana kalau kita bekerja di toko atau usaha milik orang yang berbeda keyakinan? Bolehkah Ustadz? Karena yang memimpin di usaha itu langsung pemilik yang berbeda keyakinan tadi. Kalau tidak diberi syarat macam-macam gitu ya, dibebaskan untuk urusan agama kita, ya secara hukum masih boleh saja, Bu. Namun kalau ada yang majikannya yang muslim, ya itu lebih baik. Batalkah wudhu apabila bersentuhan dengan wanita yang bukan beragama Islam? Pertama, kalau masalah bersentuhan dengan lawan jenis, para ulama beda pendapat. Yang tepat bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat malam, kakinya disentuh, kaki tumitnya disentuh oleh Aisyah. Nabi tetap lanjut sholat. Apakah syirik kecil yang tidak diridhoi atau kadang sering lalai, terkadang melakukan syirik kecil juga sama dengan syirik besar yang tidak diampuni? Beda. Tadi sudah ada perbedaannya ya. Syirik kecil itu masih bisa dimaafkan. Kalau syirik besar harus tobat nasuha. Ya, kalau syirik kecil ya cukup bertobat, namun ini tidak ganggu amalan yang lainnya. Terakhir, orang yang menimbun raja untuk maksud tertentu, tapi setelah beberapa lama orang tersebut sadar atau insaf. Bagaimana dengan raja yang sudah ditimbun tadi, diambil, dibakar? Bila orang tersebut ingin dibersihkan dari kesyirikan dengan cara diruqyah boleh tidak Ustadz? Masih boleh. Namun saya sarankan ibu ngaji dulu, perbaiki iman. Karena kalau mau diruqyah sedangkan keyakinan tentang syiriknya ini masih belum benar, tetap tidak manfaat ruqyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah, membimbing kita terus untuk beramal soleh dan terus diberikan keistiqomahan. Demikian, nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita masih bahas ini, namun saya ganti buku baru. Namun bukunya itu nanti jadi buku panduan untuk seterusnya. Tidak seperti buku ini lagi, ini buku penulis lain. Lanjutan dari ini sebenarnya pelajarannya. Nanti saya tinggal tambahkan poin-poin saja, nanti tinggal ibu tambahkan poin. Bukunya nanti salah satu usul, 3 landasan utama. Karena saya lanjutannya ini saya belum susun. Saya nanti susunnya pelan-pelan. Bahasan tambahnya saya kasih lewat buletin nanti insya Allah.
Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus membimbing kita untuk beramal soleh dan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.